Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, perkenalkan nama saya Gali Rahmadan, NIM A1E119010. Baiklah, saya berasal dari Universitas Jambi, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mereview materi untuk UAS prosedur kelompok dalam konseling. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedekatan fisik membuat peluang interaksi dan melakukan kegiatan bersama menjadi meningkat. Situasi tersebutlah yang berlatar belakangi terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok sosial jenis ini merupakan interaksi antara sekelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Dalam kelompok sosial yang memiliki sifat formal ini, ciri khasnya yaitu ada pada kejelasan pembagian tugas kerja. Contohnya seperti yaitu OSIS, organisasi mahasiswa, organisasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal hanya terdiri atas beberapa orang atau beberapa keluarga saja yang mempunyai pengalaman bersama. Sifat interaksinya hanya berdasarkan saling mengerti yang lebih mendalam karena pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang sama. Asal-usul terjadinya karena terdapat daya tarik antar individu. Dalam organisasi ini tidak strukturalisasi yang jelas. Contohnya yaitu kelompok ibu rumah tangga, kelompok belajar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada kelompok primer. Kelompok primer berperan besar sekali dalam kehidupan karena di kelompok primer itu tempat manusia pertama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Di sana manusia memperoleh kerangkanya yang memungkinkannya untuk mengembangkan sifat-sifat sosialnya. Antara lain yaitu mengindahkan norma-norma, melepaskan kepentingan dirinya demi kepentingan kelompok sosialnya, belajar bekerja sama dengan individu-individu lainnya, mengembangkan keterampilannya guna kepentingan kelompok. Adapun contohnya yaitu dari kelompok sosial primer yaitu arisan keluarga, kelompok keagamaan, dan lain sebagainya. Baiklah, yang keempat yaitu kelompok sekunder. Manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mungkin hidup sendiri. Perilaku saling membutuhkan inilah yang memicu lahirnya sebuah kelompok tertentu. Fungsinya saling berkembang karena dari interaksi terus-menerus itu menimbulkan kecocokan di beberapa bidang lainnya, termasuk juga hobi dan juga pekerjaan. Untuk saat ini jumlah perkumpulan semakin banyak dengan tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Baiklah, yang kedua yaitu konsep bimbingan dan konseling kelompok. Konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok yang pertama yaitu asumsi dasar bimbingan dan konseling kelompok. Kepribadian individu berkembang secara optimal melalui interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungan atau budayanya. Kekuatan sosial dan budaya diketahui secara jelas sebagai dan yang kedua itu pengertian bimbingan dan pengertian BKP atau diberikan kepada sejumlah orang dalam bentuk kelompok dengan memastikan dinamika kelompok, membahas persoalan yang menjadi kepedulian para anggota dan dipimpin oleh konselor. Makna konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses bantuan yang melibatkan lebih dari dua orang yang tergabung dalam kelompok yang saling memberikan bantuan psikologis. Konseling kelompok adalah suatu proses antar saling pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Konseling kelompok berfokus pada upaya untuk membantu anggota kelompok dan mengatasi masalah yang dihadapi melalui penyelesaian diri dan pengembangan kepribadian. Konseling kelompok lebih berfokus pada upaya preventif yaitu peningkatan diri, peningkatan insight, akulturalisasi diri, serta motivasi diri. Yang ketiga yaitu standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Tahap yang pertama yaitu pembentukan. Pada tahap pembentukan diawali dengan pembuatan rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja
tertulis, memuat tujuan dasar dari kelompok populasi yang akan dilayani, alasan yang jelas untuk kelompok, yaitu kejelasan atas struktur kelompok, cara untuk mewartakan kelompok dan merekrut anggota, penyaringan dan seleksi anggota, ukuran dan durasi kelompok, struktur dan format kelompok, apakah tertutup dan terbuka, apakah bertolak pada keinginan anggota atau keterpaksaan, tindak lanjut dan prosedur evaluasi. Tahap 2 itu orientasi dan eksplorasi. Menentukan sebuah identitas dalam kelompok dan menentukan sejauh mana anggota menjadi anggota kelompok yang aktif merupakan tugas utama pada tahapan ini. Sebagaimana pada tahap orientasi dan eksplorasi, anggota akan bertanya pada dirinya tentang beberapa kemungkinan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saya diterima atau ditolak di kelompok ini? Yang kedua, berapa banyak yang harus saya ungkapkan tentang diri saya? Yang ketiga, berapa banyak resiko yang saya ambil? Yang keempat, seberapa amannya jika saya mengambil resiko? Yang kelima, apakah saya dapat mempercayai orang lain? Yang keenam, apakah saya cocok bergabung pada kelompok ini? Yang ketujuh, siapa yang membuat saya tertarik bergabung dan siapa yang membuat aku tidak tertarik untuk bergabung? Yang terakhir itu adalah apakah saya dapat menjadi diri saya sendiri dan saat ini sama menjadi bagian dari kelompok. Yang tahap 3 yaitu transisi. Kegelisahan pada tahap transisi umumnya ditandai dengan meningkatnya kecemasan dan sikap defensif pada para peserta, mengartikulasikan kecemasan mereka dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang diarahkan untuk dirinya sendiri atau kepada kelompok sebagaimana dikemukakan oleh Koray sebagai berikut. Pertama, yaitu saya ragu apakah orang-orang ini benar-benar memahami saya dan apakah orang-orang ini memperdulikan saya. Yang kedua, saya tidak tahu berapa banyak kesamaan saya dengan orang-orang di sini. Saya tidak yakin saya akan mengerti. Ketiga, seberapa baiknya saya menceritakannya di sini karena saya sudah mencobanya di luar kelompok ini. Saya tidak ingin kekecewaan ini terulang lagi. Yang keempat, bagaimana jika saya kehilangan kontrol? Bagaimana jika saya menangis? Yang kelima, saya melihat diri saya berdiri di depan pintu tapi tidak untuk membukanya karena takut apa yang ditemukan di balik itu. Saya takut untuk membuka pintu karena setelah saya membukanya saya tidak yakin bisa menutupnya lagi. Yang keenam, seberapa dekat saya dengan orang-orang kelompok ini dan apakah saya bisa mempercayai orang-orang memahami perasaan terdalam yang saya rasakan. Dan yang keempat itu tahapan dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tahapan 1, pembentukan. Tahapan ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau perlukan masukkan diri ke dalam kehidupan satu kelompok. Tahap kedua yaitu tahap peralihan. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga, adanya kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya para anggota kelompok dapat segera masuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Tahap kegiatan itu tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak. Masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok ataupun anggota kelompok. Tahap yang terakhir itu tahap pengakhiran. Nah, pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokoknya perhatian utama bukan pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil dicapai setidaknya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuannya bersama tercapai dengan secara penuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya review pada materi rangkuman ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.